Langkah demi langkah, Panji yakinkan dengan keputusannya kali ini. Mengemban tanggung jawab besar untuk menolong Dario memang bukan hal mudah, tapi ia yakinkan kalau Sang Pencipta senantiasa memudahkan urusannya. Segera istirahat nak, bekal sudah kakek siapkan, biar langsung berangkat nanti, ucap Kisangki yang terlihat memasukkan beberapa makanan ke dalam ransel. Panji menganggukkan kepala tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Kisangki sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, disusul oleh Arya yang berada di belakang Panji. Harus meraga sukma malam ini, bisik Panji dalam hati. Tubuhnya pun direbahkan ke atas ranjang tempatnya beristirahat dengan matanya yang begitu berat, membuatnya semakin mudah terlelap. Baru saja naik ke ranjang, udah tidur aja nih anak, ucap Arya menggeleng-gelengkan kepalanya. Malam begitu sunyi. Tak ada lagi perbincangan di antara keduanya di kamar tersebut karena mereka sudah tertidur. Suasana malam yang sunyi membuat Panji gelisah walau matanya masih berat merasakan kantuknya. Panji yang masih setengah sadar akhirnya memutuskan untuk bangun. Melihat Arya yang sudah tertidur pulas, lalu memutuskan untuk meraga sukma. Liap, cuprucut, sukma ningsun metu sokoroko. Mantra terucap oleh Panji. Sekitarnya mulai terasa dingin, membuat tubuh Panji gemetar karena dinginnya, tak seperti biasanya saat ia meraga sukma. Dengan matanya yang masih terpejam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh begitu keras berada tepat di belakang Panji. Jagat ya reksa. Matanya terbelalak memandang sekitaran. Prabu, ucap reksa yang berada tepat di belakang Panji. Seketika Panji beranjak dari duduknya dan melihat ke arah belakang. Benar saja, ternyata reksa sudah berada di belakangnya. Alhamdulillah berhasil. Bawa aku ke punden berundak reksa, perintah Panji kepada reksa. Reksa mengangguk lalu bergerak ke arah Panji. Tubuh ularnya yang besar itu menopang tubuh Panji, lalu mereka mulai bergerak mencari keberadaan punden berundak di kaki Gunung Rinai itu. Selama perjalanannya dengan reksa, hawa di Gunung Rinai lebih mencekam dari sebelumnya saat ia baru sampai karena berhasil meraga sukma. Hawa yang mencekam membuat perasaannya tak tenang karena tidak melihat keberadaan para penunggu di gunung itu. Kenapa sepi sekali reksa? Tanya Panji. Iya Prabu, ada kaum Anjali yang sedang membuka portal dimensi, jawab reksa. Mendengar jawaban reksa membuat Panji sangat terkejut. Jawaban yang ia dengar sama persis dengan ucapan Arya tentang firasatnya. Karena merasa penasaran, Panji memerintahkan reksa untuk lebih cepat membawanya kepada kaum Anjali tersebut. Bawa aku bertemu kaum Anjali itu, cepat reksa, perintah Panji. Reksa semakin cepat membawa Panji ke tempat yang dia inginkan. Menerabas jalanan gunung yang terjal, tapi tidak menyulitkan sosok ular reksa. Setelah sekian lama perjalanan, kini reksa berhenti tepat di tempat yang Panji cari. Punden berundak sudah di hadapannya. Sampai juga, ucap Panji melihat apa yang ada di hadapannya itu. Kau lihat itu Prabu? Perempuan itulah kaum Anjali, ucap reksa menunjukkan keberadaan Sukma, seorang kaum Anjali yang Panji cari, sedang bersila di puncak punden berundak. Pandangannya tertuju lurus ke arah Sukma. Jantungnya berdegup kencang karena merasakan energi yang besar terpancar dari tubuh seorang Sukma. Energinya jauh lebih besar daripada reksa. Panji memberanikan diri untuk melangkah mendekat ke arah Sukma, seperti tak asing dengan wajahnya. Lalu Panji berlari menaiki anak tangga untuk menghampiri Sukma yang masih bersila. Rohnya sedang meraga Sukma Prabu, ucap reksa kepada Panji. Ucapan reksa menghentikan langkah Panji yang hampir sampai kepada Sukma. Kemana dia meraga Sukma? Tanya Panji. Ke alam lain. Lebih tepatnya dia sudah membuka portal dimensi astral yang ada di sini. Bukan sembarang orang yang bisa melihatnya, hanya orang pilihan saja. Meraga Sukma di dalam meraga Sukma, jawab reksa. Bruk.
Belum sempat Panji menoleh ke arah Sukma, tiba-tiba satu pukulan mendarat di pundak Panji. Terasa begitu kuat sampai membuat Panji hampir terjatuh. Aduh, siapa lagi demit satu ini? Kesal Sukma yang baru saja mendaratkan satu pukulannya ke pundak Panji. Panji masih merintih kesakitan sambil memegangi pundak kanannya, lalu menghadap ke arah Sukma. Begitu terkejutnya ia melihat siapa yang berbicara di hadapannya itu. Orang yang sudah lama ia kenal sewaktu duduk di bangku SMA. Sukma? Panji terkejut melihat seorang kaum Anjali yang reksa katakan. Ternyata Sukma adalah kawan lamanya. Hah? Kamu kenal aku? Siapa kamu? Bentak Sukma kepada Panji. Bahaya, ayo cepat pergi dari sini. Panji tiba-tiba menarik tangan Sukma untuk pergi dari tempat tersebut karena merasakan energi lain yang datang. Entah sosok apa yang datang kepada mereka. Energi yang datang bukan berasal dari manusia ataupun demit penunggu Gunung Rinai. Energinya berbeda dan sangat panas Panji rasakan. Panji berlari menuruni anak tangga punden berundak bersama Sukma yang berada di belakang Panji. Sekuat tenaga ia berlari bersama Sukma memasuki hutan untuk menjauh dari punden berundak. Sedangkan Reksa sedang menghadang sesuatu yang datang agar tidak mengejar Panji dan Sukma. Udah di sini dulu ya, ucap Panji dengan nafas terengah-engah. Langkahnya terhenti di sebuah pohon beringin besar yang berada jauh dari punden berundak. Di tempat itulah Panji merasa aman untuk bersembunyi, sementara untuk menunggu Reksa menyelesaikan sosok yang ada di punden berundak. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa tahu namaku? Tanya Sukma terheran-heran kepada Panji. Kamu gak ingat aku? Aku Panji, teman SMA kamu, jawab Panji sambil memegangi tangan Sukma. Mendengar jawaban Panji membuat Sukma berpikir hingga mengerutkan dahinya, mengingat-ingat siapa orang yang ada di hadapannya sekarang ini. Aku ingat, anak aneh, ledek Sukma kepada Panji. Aneh gimana? Panji terheran-heran dengan ucapan Sukma. Iya aneh, lagi pula dari dulu kamu membuat aku tertarik, jawab Sukma. Kini pipinya terlihat memerah karena malu. Panji yang melihat tingkah Sukma langsung memalingkan wajah karena tak kuasa menahan tawa. Jadi kamu kaum Anjali? Tanya Panji dengan nada serius. Sukma yang masih tersipu malu mendadak terkejut mendengar pertanyaan Panji. Iya, emang kenapa? Jawab Sukma. Mana bukti kalau kamu kaum Anjali? Bisa jadi kamu juga salah satu pengikut Maya, ucap Panji tegas. Mendengar Panji yang tidak percaya kepada Sukma membuatnya cukup kesal. Lengan panjang yang menutupi pergelangan ia angkat. Tampak sebuah tanda tergambar jelas di tangannya. Lalu ia tunjukkan kepada Panji. Tanda ini aku dapat sejak aku lahir. Itu tanda kalau aku salah satu dari kaum Anjali, sebuah kaum tempat orang-orang terpilih menjaga kitab atau menjaga suatu tempat, ucap Sukma dengan nada tinggi karena kesal kepada Panji. Melihat tanda di pergelangan tangan Sukma membuat Panji langsung percaya kepadanya, membuat perasaannya jauh lebih yakin karena telah menemukan orang yang bisa membantunya. Aku dengar kamu juru kunci di sini, tanya Panji kepada Sukma. Memang benar, manusia membuat ulah lagi, dasar menyebalkan, jawab Sukma kesal sembari melempar batu yang ada di hadapannya. Jawaban Sukma membuat Panji mengerti siapa yang dimaksud oleh Sukma. Manusia menyebalkan yang membuat pemujaan adalah keluarga dari temannya sendiri, yaitu Dario. Tujuanku kesini untuk menyelesaikan itu. Aku minta bantuanmu Sukma, kata Panji sembari mengulurkan jabatan tangan kepada Sukma. Enggak, aku juga gak akan dapat imbalan kalau kerja sama kamu. Ledek Sukma kepada Panji. Dasar, waktuku gak banyak Sukma. Nanti kamu juga tahu sendiri siapa orang yang membuat ulah ini, kata Panji yang kini mulai melangkah meninggalkan Sukma. Panji melangkah semakin jauh, meninggalkan Sukma yang masih duduk di bawah pohon beringin itu. Lalu Sukma beranjak dari duduknya dan berlari mengejar Panji. Jangan ngambek gitu dong. Iya nih, kita kerjasama, teriak Sukma sambil berlari mengejar Panji yang semakin jauh darinya. Panji tak menoleh ke arah Sukma dan terus melanjutkan langkahnya.
menuju punden berundak yang sebelumnya ia kunjungi. Suara langkah kaki Sukma semakin mendekat ke arahnya. Sesekali Sukma menghela nafas, terdengar ke telinga Panji, tapi tak dihiraukannya. "Kamu nih sama aja nyebelin," kesal Sukma dengan perlakuan Panji. Panji hanya tertawa kecil melihat tingkah Sukma yang kekanak-kanakan itu bergumam di sebelahnya. "Kelihatan kan sekarang yang butuh bantuan siapa?" ledek Panji. Sukma tidak menghiraukan ledekan Panji dan memilih dia melanjutkan perjalanan bersama Panji. "Waktuku gak banyak, Sukma. Aku harus kembali ke tubuhku. Oh ya, dini hari nanti aku kembali kemari bersama temanku," kata Panji kepada Sukma. "Iya, terus kenapa?" tanya Sukma. "Aku minta bantuanmu ya. Kita ketemu lagi nanti di pohon beringin besar itu tadi," jawab Panji memohon kepada Sukma. Mendengar jawaban Panji membuat Sukma hanya memandang Panji tanpa mengucapkan satu kata pun. Ia merasa pertemuannya dengan Panji bukan hal tak disengaja, tapi adalah takdir sang pencipta. "Sampai di sini ya, aku harus pergi," kata Panji berpamitan kepada Sukma. Lalu berlari ke arah reksa yang sudah terlihat di ujung hutan menunggu Panji. Sukma terus mengikuti langkah Panji yang berlari ke arah reksa. Lalu ia duduk bersila di belakang tubuh Panji. "Aku berjaga di sini, Panji, sampai kedatanganmu nanti," kata Sukma kepada Panji. Matanya mulai terpejam sambil membaca mantra. Portal dimensi sudah ia buka untuk Panji. "Jaga Sukma di sini, Reksa," perintah Panji kepada Reksa. Panji mulai melangkah masuk ke dalam portal dimensi yang Sukma buka. Perasaannya juga mulai lega dan yakin setelah pertemuannya dengan Sukma, sang pencipta memberikan takdir yang tak terduga bagi Panji. Pertemuannya dengan Sukma adalah pertanda baik untuknya. Sudah waktunya. Persekutuan ini bakal berakhir, bisik hati Panji. Suara jam yang menempel di dinding kamar Panji terdengar begitu keras, membuatnya tersadar bahwa dirinya berhasil kembali ke tubuhnya. Matanya ia paksa untuk terbuka, melihat ke sekeliling penjuru ruangan kamarnya. Pandangannya tertuju pada jam dinding yang ada di kamarnya. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 23.40, menandakan sebentar lagi datang waktu dini hari. Segeralah Panji beranjak dari duduknya dan bersiap untuk kembali ke Gunung Rinai bersama Arya. Kehadiran Panji dan Arya sudah dinanti-nanti. Bukan hanya Sukma, Sekar, Anjali yang menanti kehadiran keduanya, tapi juga si tua Makyah yang sudah mempersiapkan hal besar untuk Panji dan Arya. Apakah kedatangan keduanya kali ini akan berhasil? Atau habis di tangan Makyah? Tentu tidak semudah yang dipikirkan. Tipu daya Makyah tak sebanding dengan bala bantuan yang telah datang kepada Panji dan Arya. Hembusan angin malam membawa udara dingin yang menggigil menerpa tubuh Panji, membuat bulu kuduknya berdiri. Sedari tadi dia hanya duduk di samping Arya sambil menunggu waktunya tiba untuk berangkat ke Gunung Rinai. "Arya, bangun," bisik Panji ke telinga Arya sambil menggoyang-goyangkan badan Arya. Mata Arya perlahan terbuka, melihat ke arah Panji sambil mengusap-usap matanya. Dia terheran-heran melihat Panji yang sudah terbangun, padahal belum waktunya mereka untuk berangkat ke Gunung Rinai. Perlahan dia mencoba bangun, lalu duduk di sebelah Panji. "Ini kan belum pagi. Kok kamu udah bangun aja, Pan?" tanya Arya keheranan. "Iya, Ar. Sudah sana. Cuci muka dulu." Panji beranjak dari duduknya, perlahan meninggalkan Arya yang masih berada di atas ranjangnya. Kakinya melangkah keluar dari kamarnya untuk mencari Kisangki. Mulai dari kamar Kisangki, lalu ke ruang tamu, tapi tetap tidak menemukan keberadaan Kisangki. "Ya sudah, lebih baik aku sholat dulu," kata Panji sambil berjalan menuju musola untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Panji berjalan menuju ke arah musola yang terletak tepat di belakang rumah Kisangki. Sesekali langkahnya dia percepat karena merasakan udara yang semakin dingin terasa menusuk tulang. Udara dingin yang dia rasakan sama seperti saat dia meragah Sukma ke Gunung Rinai. Sangat dingin sampai-sampai membuat mulutnya bergetar. Karena tak kuasa menahan udara dingin itu, segeralah Panji mengambil wudhu. Setelah selesai mengambil wudhu, Panji mempercepat langkahnya menuju musola. Baru saja ingin masuk ke dalam musola, tiba-tiba langkahnya terhenti karena melihat Kisangki yang sudah duduk berdiam di dalam musola.
Melihat hal itu, Panji langsung masuk untuk menghampiri Kisangki. "Kek, tadi Panji cari ternyata kakek sudah di sini," tegur Panji kepada Kisangki, lalu duduk di sebelah Kisangki. Kisangki yang masih duduk bersila tidak menjawab ucapan Panji. Matanya masih terpejam, mulutnya seperti sedang membaca sesuatu. Karena Panji melihat Kisangki sedang fokus membaca suatu amalan, lalu Panji berdiri dan melaksanakan sholat tahajud menjelang subuh itu. Dalam sholatnya dia memaksakan untuk tenang, sedangkan pikirannya selalu tertuju pada hal yang tidak dia inginkan. Perasaan ganjil yang tiba-tiba datang mengarah pada sesuatu yang terjadi di rumah Dario kemarin siang saat Panji berkunjung. Entah mengapa, perasaannya semakin tidak tenang mengingat kejadian yang ada di rumah Dario hari itu. Kejadian yang tidak dapat dicerna oleh pikiran Panji sendiri. Perasaan buruk itu segera Panji tepis dengan mengucap istighfar dalam hati sampai akhir rakaat sholatnya. Perasaannya masih gundah. Tarikan nafas panjang dia lakukan untuk menenangkan pikirannya sambil duduk bersila. Sedangkan Kisangki sama sekali belum beranjak dari duduknya. Karena melihat Kisangki yang masih khusyuk, lalu Panji mencoba memejamkan mata sambil membaca beberapa amalan. Ayo berangkat. Udah hampir 1 jam kamu berdiam di sini." Panji mendengar bisikan masuk ke telinganya. Seketika dia mencoba membuka matanya perlahan. Ternyata bisikan itu berasal dari Arya yang kini sudah berdiri di sebelahnya. Sedangkan Kisangki sudah tidak ada di dalam musola. "Kakek mana, Ar?" tanya Panji kepada Arya sambil beranjak dari duduknya. "Kakek udah keluar dari tadi. Ayo, udah ditunggu Abah juga di luar," jawab Arya yang kini berjalan mendahului Panji. Panji yang masih berdiri itu dibuat bingung oleh ucapan Arya. Padahal baru sebentar dia memejamkan mata, tetapi ternyata sudah hampir 1 jam tak terasa. Karena tidak ingin ambil pusing, segeralah Panji berjalan menyusul Arya. Panji berjalan sambil melihat ke arah jam dinding yang ada di musola. Sudah menunjukkan pukul 1.50 dini hari. Segeralah dia mempercepat langkahnya untuk menuju ruang tamu. Baru beberapa langkah Panji berjalan, tiba-tiba suara teriakan seorang perempuan masuk ke telinga Panji, membuat Panji menghentikan langkahnya sambil menoleh ke sekitar mencari sumber suara yang dia dengar. "Panji, malah mematung di situ," tegur Arya sambil berjalan mendekat ke arah Panji. Mendengar suara Arya, sontak Panji memalingkan wajahnya ke arah Arya. Iya maaf Ar, ayo kakek sama Pade udah nunggu kan?" tanya Panji sambil menarik tangan Arya, mengajak Arya berjalan meninggalkan tempat mereka berdiri. Arya dibuat bingung oleh kelakuan Panji yang sudah berjalan mendahuluinya sambil menarik tangannya. Sedangkan Arya berjalan di belakang Panji, mengikuti kemana Panji mengajaknya. Langkah keduanya semakin dekat dengan ruang tamu. Dari arah mereka berjalan, sudah terdengar suara Kisangki dan Pak Didodo yang sedang berbincang-bincang. Nak Panji, ucap Pak Didodo kepada Panji yang sudah mendekat ke arahnya sambil menyalaminya. "Lebih baik kalian berangkat sekarang juga, sebelum terlambat," ucap Kisangki sembari mengisap rokok yang ada di jari tangannya. Panji dan Arya masih berdiri di sebelah Pak Didodo. Lalu ketiganya hanya saling bertatapan tanpa tahu maksud dari tatapan ketiganya. Sesekali tatapan takut tergambar pada wajah Panji yang karena merasakan firasat buruk akan datang pada ketiganya. Tapi firasat buruk itu segera dia tepis. "Biar Panji bersiap dulu kek," ucap Panji sembari berjalan meninggalkan ketiganya yang masih saling berdiam di ruang tamu. Panji berjalan masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Jaket tebal juga dia kenakan untuk menghangatkan dirinya saat berada di Gunung Rinai. Tak lupa juga Panji pastikan kalung merah delima selalu dia pakai untuk melindunginya. Merasa semuanya sudah Panji persiapkan, segeralah dia berlari keluar dari kamarnya menemui Arya dan Pak Didodo untuk berangkat ke Gunung Rinai. "Bismillah," ucap Panji dalam hati untuk meyakinkan langkahnya kali ini. Baru saja Panji berjalan beberapa langkah ke arah ruang tamu, tiba-tiba handphone yang ada di saku celananya berdering.
sebuah pesan masuk dari Daryo pagi itu. Dari pesan yang Panji baca, Daryo mengatakan bahwa keadaan di rumahnya semakin buruk. Sudah berkali-kali Bu Ayu muntah darah dan menjadi lebih parah saat Pak Bambang dan Mas Tono pergi dari rumah entah kemana tujuannya. Setelah membaca pesan dari Daryo, membuat jantungnya berdebar kencang karena takut keadaan menjadi semakin parah. Firasat buruk kembali muncul, tapi segera Panji tepis mengingat waktu yang dia miliki tidak banyak. Ayo, aku udah siap, ajak Panji kepada Arya yang sedang duduk sambil membakar rokoknya. Arya yang sedang duduk sontak melihat ke arah Panji yang sudah mengajaknya. Rokok yang baru saja dia bakar segera dia matikan, lalu beranjak dari duduknya. Sedangkan Pak Dodo dan Ki Sangki sudah menunggu di luar sambil membawa bekal yang akan Panji bawa nantinya. Arya yang sudah beranjak dari duduknya lalu mengajak Panji keluar menemui Pak Dodo dan Ki Sangki sekaligus untuk berpamitan. Panji dan Arya sudah siap, kek. Harus segera berangkat sekarang karena keadaannya semakin parah, ucap Panji panik kepada Ki Sangki. Terlihat wajahnya gelisah mengingat pesan dari Daryo yang baru saja dia terima. Ki Sangki hanya tersenyum tidak menjawab ucapan Panji. Sedangkan Pak Dodo yang ada di sebelah Ki Sangki mulai membawa ransel berisi perbekalan untuk mereka di Gunung Rinai. Hati-hati di sana, Panji. Mak Yah bukan lawan yang mudah, apalagi dia akan mendapat tumbal selanjutnya. Ucapan Ki Sangki membuat Panji terkejut. Ketakutannya semakin menjadi setelah mendengar hal itu. Panji tidak ingin tumbal yang Ki Sangki maksud adalah Bu Ayu. Panji paham, kek. Doakan kami ya, kek. Panji berpamitan kepada Ki Sangki setelah semua sudah siap dibawa oleh Pak Dodo. Keberangkatannya bersama Arya dan Pak Dodo kali ini mungkin akan banyak menguras tenaganya karena tempat yang mereka tuju adalah gunung dengan jalanan terjal dan medan yang sulit dilewati. Namun, hal itu tidak membuat nyalinya ciut karena Panji yakin Sang Pencipta akan menolong siapapun yang berniat baik, termasuk niatnya kali ini untuk menolong Daryo. Abah duluan saja, biar Arya mengikuti dari belakang, kata Arya kepada Pak Dodo sambil menyalakan motor tuanya. Motor yang dikendarai Pak Dodo melesat mendahului Arya yang sedang menyalakan motor tuanya itu. Motor tua Arya yang sudah dinyalakannya dipacu untuk melaju menyusul Pak Dodo melintasi jalanan desa Salangkarangan. Di sepanjang perjalanan, suasana dini hari semakin terasa dingin. Jaket tebal yang dikenakan Panji saja tidak bisa menghalangi udara dingin di sekitarnya. Sedangkan Arya hanya mengenakan kaos singlet putih andalannya. Kamu gak kedinginan, Ar? Tanya Panji keheranan. Biasa aja, tidak sebanding dengan dinginnya Gunung Rinai nanti. Mendengar jawaban Arya membuat Panji terdiam. Keheranan. Sementara pikirannya mulai berkecamuk mendengar nama tempat yang akan dia tuju bersama keduanya, yaitu Gunung Rinai. Di sisi lain, sialan. Ayo cepat reksa. Sukma Sekar Anjali, seorang wanita berparas cantik nan manis dengan wajah khas Jawa yang dianugerahi sebuah ilmu yang tidak semua orang miliki. Takdirnya menjadi salah satu pilihan kaum Anjali sekaligus juru kunci Gunung Rinai bukanlah hal yang mudah. Langkahnya selalu tercium oleh sosok Mak Yah yang dari tadi mengintai keberadaan Sukma setelah membuka portal dimensi untuk Panji. Namun tenaga yang tersisa tidak sebanding dengan energi Mak Yah yang kini ada di hadapannya. Energi yang terlalu besar dan panas dari sosok Mak Yah membuat tubuhnya semakin lemas karena tenaga yang tersisa terkuras. Mau tidak mau Sukma harus berlari mencari tempat perlindungan untuk bersemedi agar tenaganya pulih sebelum Panji kembali. Sukma berlari dengan sisa tenaganya meninggalkan Reksa yang sedang menghadapi Mak Yah. Dengan kekuatannya membuatnya yakin bisa menghadapi Mak Yah dengan mudah. Aku harus cari tempat sembunyi. Iya, pohon beringin tadi. Sukma masih berlari masuk ke dalam hutan untuk mencari pohon beringin yang sebelumnya dia kunjungi bersama Panji. Nafasnya mulai tidak teratur dengan sisa tenaganya yang semakin berkurang. Badannya lemas, pandangannya mulai kabur, tapi tetap dia paksa untuk sampai ke tujuannya. Akhirnya, aku sudah tidak kuat. Langkahnya berhenti tepat di depan sebuah pohon beringin besar yang dia cari. Tubuh Sukma Sekar Anjali terkapar karena tidak bisa bertahan dengan sisa tenaganya.
tubuhnya terbaring lemas di atas tanah. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.